Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Septiana Desa Putri dari kelas 2 Ekonomi Syariah Aceh. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester Sejarah Kebudayaan Islam dan Lokal. Dosen pengampu Ibu Ayu Khalifah. Baik, di sini saya akan membahas materi mengenai budaya Pangiyongan, yaitu Begalan dan Tari Unggul. Yang pertama, pengertian Banyumas. Banyumas adalah suatu wilayah yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, atau wilayah yang mengitari Gunung Selamat dan Sungai Serayu. Beribu kota di Purwokerto, berbatasan langsung dengan Kabupaten Brebes di utara, Kabupaten Kebumen, Purbalingga, dan Banjar di timur, serta Kabupaten Cilacap di selatan. Banyumas diyakini terbentuk pada abad ke-16, yakni pada masa kekuasaan Sultan Hadiwijaya dari Kesultanan Pajang. Merujuk pada cerita-cerita rakyat setempat, yakni Babat Banyumas dan Babat Pasir Luhur. Sebelumnya, wilayah ini merupakan bagian dari Kadipaten Wirasaba dan Kadipaten Pasir Luhur. Kemudian, ada pengertian Pangiyongan. Pangiyongan adalah sebuah istilah atau kata yang umumnya digunakan oleh masyarakat Banyumas dalam kehidupan sehari-hari. Kata ini memiliki kata dasar inyong yang berarti saya atau aku. Pangiyongan sendiri merepresentasikan orang-orang atau bahasa atau budaya yang berasal dari wilayah Banyumas. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Banyumasan, yakni salah satu bahasa tertua di Jawa yang cukup berbeda dengan dialek bahasa lain. Masyarakat dari bahasa dan daerah lain juga menyebutnya dengan bahasa Ngapak. Karena ciri khas bunyi K yang dibaca penuh pada akhir kata merupakan peninggalan bahasa Jawa kuno. Orang Banyumas juga mempunyai slogan orang Ngapak para kepenak. Orang-orang Banyumasan yang berada di perantauan biasanya rajin membentuk paguyuban, dan kata Pangiyongan biasanya digunakan untuk ciri khas paguyuban tersebut. Biasanya yang tergabung dalam paguyuban ini adalah orang-orang dari wilayah selatan seperti Kebumen, Cilacap, Banjar, Purbalingga, Banyumas. Kemudian dari wilayah utara ada Brebes, Tegal, Pemalang. Selanjutnya ada dari wilayah, biasanya ada Pekalongan, Wonosobo, dan lain-lain. Selanjutnya ada unsur-unsur kehidupan masyarakat. Diketahui bahwa masyarakat Pangiyongan itu adalah masyarakat yang secara geografis kehidupannya jauh dari pusat kekuasaan masa lalu. Oleh karena itu, muncullah kesadaran akan status sosial pada masyarakat Pangiyongan yang menyebabkan munculnya 3 unsur kehidupan pada masyarakat tersebut. Yang pertama ada unsur kehidupan kesetaraan. Kesetaraan ini membedakan antara budaya Jawa Keraton yang menjunjung tinggi unggah-ungguh. Hal ini tidak berlaku di masyarakat Pangiyongan yang lebih menganggap semua itu sama. Namun di sisi lain, masyarakat Pangiyongan tetap menggunakan unggah-ungguh secara sederhana. Kemudian yang kedua ada unsur kehidupan apa adanya. Hidup apa adanya dapat diartikan sebagai konsep keterbukaan pada masyarakat Pangiyongan dalam berinteraksi dengan masyarakat Pangiyongan yang lain. Yang ketiga, ada hidup sederhana. Kehidupan masyarakat Pangiyongan sejak dulu kala dikenal sebagai masyarakat agraris yang memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian ada kebudayaan khas Banyumas, yaitu ada wayang kulit gagrag Banyumas, ada begalan, tari lengger, tari ungguk, ebek, dan tari sintren. Dan ada berbagai macam lainnya. Di sini saya akan membahas 2 kebudayaan yang ada di wilayah Banyumas. Yang pertama ada begalan. Begalan adalah jenis kesenian yang biasanya dipentaskan dalam rangkaian upacara perkawinan, yaitu saat calon pengantin pria beserta rombongan keluarganya memasuki pelataran rumah pengantin wanita. Disebut begalan karena atraksi ini mirip perampokan yang dalam bahasa Jawa disebut dengan begal. Yang menarik dari begalan ini adalah dialog antara yang dibegal dan yang membegal. Biasanya berisi kritikan dan petuah bagi calon pengantin dan disampaikan dengan gaya yang jenaka serta penuh humor. Selanjutnya, mari kita simak video mengenai begalan. Ya, ini adalah video begalan.
Begalan merupakan kombinasi antara seni tari dan seni tutur atau seni lawak dengan iringan gending. Sebagai layaknya tari klasik, gerakan tarinya tak begitu terikat pada patokan tertentu, yang penting gerakan tarinya selaras dengan irama gending. Jumlah penari 2 orang, seorang bertindak sebagai pembawa barang-barang atau peralatan dapur, seorang lagi bertindak sebagai pembegal atau perampok. Barang-barang yang dibawa adalah antara lain ian, ilir, ceting, kukusan, saringan ampas, tampah, sorokan, centong, siwur, irus, kendil, dan wangkring. Barang bawaan ini biasanya disebut brenong tepang. Pembekal biasanya membawa pedang kayu. Kostum pemain cukup sederhana, umumnya mereka mengenakan busana Jawa. Dialog yang disampaikan kedua pemain merupakan bahasa lambang yang diterjemahkan dari nama jenis barang tersebut. Contoh ilir yaitu kipas anyaman bambu, diartikan sebagai peringatan bagi suami istri untuk membedakan baik buruk. Kukusan adalah alat memasak atau menanak nasi. Ini melambangkan bahwa setelah berumah tangga, cara berpikirnya harus matang. Selain menikmati kebolehan atraksi tari begalan dan irama gending, penonton juga disuguhi dialog-dialog menarik yang penuh humor. Biasanya, usai pertunjukan, barang-barang yang dipikul diperebutkan para penonton. Sayangnya, pertunjukan begalan seperti ini tidak boleh dipentaskan terlalu lama karena masih termasuk dalam rangkaian panjang upacara pengantin. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi begalan. Adapun dalam pandangan Islam tentang tradisi begalan, diperbolehkan jika unsur kemubasirannya dihilangkan. Tradisi begalan perlu ditinjau ulang karena begalan merupakan tradisi nasihat yang mengandung nilai-nilai keislaman dan kepercayaan masyarakat Banyumas terhadap begalan sebagai tradisi menolak bala itu tidak berdasar dan terbukti. Apabila tradisi upacara begalan itu dikaitkan dengan menolak bala, jelas bertentangan dengan pandangan Islam. Secara etimologis, tolak bala terambil dari bahasa Arab, yakni bala yang berarti bencana. Menurut pandangan Islam, apabila meyakini benda-benda tertentu itu dapat menentukan nasib rumah tangga seseorang, bisa dikategorikan sebagai perbuatan syirik. Pikiran dan keyakinan yang mengarah pada syirik harus ditolak dengan tegas, agar masyarakat sadar bahwa keyakinan masyarakat itu salah. Ada juga ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa perbuatan yang mengarah pada syirik adalah dosa besar. Kemudian, yang kedua adalah tari angguk khas Banyumas. Tarian ini sudah ada sejak abad ke-17, dibawa oleh para penyebar agama Islam yang datang dari wilayah Mataram, Begelen. Bercorak Islam yang tersaji dalam bentuk tarian dengan iringan genjring yang merupakan alat musik khas Islam. Tarian ini disebut angguk karena penarinya sering memainkan gerakan mengangguk-anggukkan kepala. Kesenian angguk yang bercorak Islam ini mulainya berfungsi sebagai salah satu alat untuk menyiarkan agama Islam. Selanjutnya mari kita simak video mengenai tari angguk. Yang bisa dilihat ini adalah tarian angguk khas Banyumas. Biasanya angguk dimainkan sedikitnya oleh 10 orang penari, anak laki-laki berusia 12 tahun. Pakaian para penari umumnya berwarna hitam, lengan panjang dengan garis-garis merah dan kuning di bagian dada atau punggung sebagai hiasan. Celana panjang sampai lutut dengan hiasan garis merah, tanpa alas kaki, mengenakan kaos kaki panjang sebatas lutut, serta memakai topi pet berwarna hitam. Perangkat musiknya terdiri dari kendang, beduk, tambur, kencreng, 2 rebana besar, dan angklung. Syair lagu-lagu tari angguk diambil dari kitab Al-Barzanji berbahasa Arab. Tetapi, akhir-akhir ini gerak tari dan syairnya mulai dimodifikasi dengan menyisipkan gerak tari serta bahasa khas Banyumas tanpa mengubah corak aslinya. Bentuk lain dari kesenian angguk adalah aplang. Bedanya, bila angguk dimainkan oleh pria, maka aplang dimainkan oleh wanita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.